Menjadi petani milenial atau petani muda saat ini di Indonesia sangat jarang atau bahkan langka kita temui. Namun, di Kabupaten Indramayu, menjadi petani milenial atau petani muda benar-benar difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Indramayu. Bahkan, petani milenial atau petani yang satu ini, tepatnya dari Desa Rancajawat, dengan inovasinya berhasil menjadi juara terbaik ketiga di Provinsi Jawa Barat. Seperti apa, inovasi apa yang dilakukan oleh petani muda atau petani milenial dari Desa Rancajawat ini? Kita ikuti liputan Diskominfo berikut ini. Rendemnya ini Kak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ada Pak Kadis nih, Pak. Wah, ini Mas Eka ya? Ya. Wah, ini Mas Agus, Pak Iwan. Ya. Ini kesempatan luar biasa, jauh-jauh dari Indramayu datang ke sini, ngumpul semua di sini. Ya. Pak Kadis, Ya. ini berarti ini lagi apa nih? Ada ngumpul di sini nih, Pak? Nah, gini, Mas. Saya tadi pas kebetulan ada kesempatan untuk bisa memonitor. Tadi mampir di CPL 5 kita lihat kondisi air dan saya main ke rumahnya Mas Eka. Nah, Mas Eka ini salah seorang petani muda Indramayu. Alhamdulillah kemarin ini juara 3 petani milenial ini terkait dengan tanaman pangan. Juara 3 juara Jawa Barat ya? Jawa Barat. Luar biasa sekali Mas Eka. Makanya saya apresiasi. Coba saya pengen lihat. Iya. Ya maaf seperti sampai apa datang sih? langsung ke sini Ya, Pak Kadis ya. Sekalian lah. Nah, saya tadi lihat CPL 5 air ya kan, kemudian saya mampir ke Mas Eka. Nah, kebetulan kalau ke depan itu pemerintah Kabupaten Indramayu pengembangan pertanian modern seperti apa nih? Apalagi Bupati satu peduli banget dengan petani milenial sehingga sampai 1.000 mendidik 1.000 petani milenial nih Pak Sugeng, seperti apa nih? Jadi gini, Mas Eka ini salah seorang produk kita lah, bahkan sudah jadi mentor, karena beliau ini sudah mulai melakukan upaya kegiatan pertanian secara modern. Penggunaan pupuk kimianya sudah mulai dikurangi, didorong dengan organik, kemudian juga penggunaan airnya sudah mulai dikurangi dengan cara hemat air, karena pada hakikatnya tanaman padi ini bukan tanaman air tapi tanaman yang perlu air. Jadi mestinya tidak mesti harus berlebih dan mereka sudah mulai melakukan itu. Termasuk juga sudah mulai bermain di hilirnya. Ini kan sudah bermain di hilir Mas Eka nih, pabriknya, pengadaan bergabahnya, pengadaan berasnya. Nah ini barangkali salah satu yang harus kita terus support. Nah kemudian Mas Denny, bagaimana sih pembangunan pertanian modern di Kabupaten Indramayu? Alhamdulillah Mas Denny, sekarang kita diberikan kepercayaan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Ini ada program IMAKO. IMAKO. Indonesia Millennial for Modern Agriculture Corporate. Jadi kalau orang Indramayunya apa itu Pak? Pembangunan pertanian modern berbasis korporasi dipelopori oleh teman-teman milenial. Ini ceritanya nih. Jadi nyambung, ini kesempatan emas ya? Kesempatan emas. Jadi kita sudah sounding dengan Ibu Bupati dan alhamdulillah Ibu Bupati udah merespon sangat positif sekali, mengapresiasi sehingga program IMAKO ini bisa berjalan di Kabupaten Indramayu, khususnya sekarang ini di 5 kecamatan. 5 kecamatan dulu Pak. Ini ada di Widasari, Bango 2, Dana, Lelea, kemudian Cikedung, seluas kurang lebih 10.000 hektar. 10.000 hektar. Jadi pilot projectnya di situ. Sehingga harapannya nanti ke depan pengelolaan pertanian ini ada dalam sebuah wadah yang namanya korporasi atau koperasi nanti bentuknya yang ada di kita. Seperti itu tuh. Jadi selama ini kan memang petani berhimpun dalam kelompok tani nih Pak. Betul. Tidak cukup untuk berhimpun hanya kelompok tani saja. Seperti apa? Ya kelihatannya begini. Ini mesti harus ada dikembangkan yang lebih luas lagi. Kelompok tani kan hanya ada spot-spot tertentu ya. Ini kan mungkin hanya 50 hektar, 100 hektar, di beberapa desa juga. Cuma sekarang ini kan mohon maaf, ini kan perlu dikembangkan lagi yang lebih luas.
sehingga pengelolaannya secara bersama-sama, kemudian gilparnya juga bisa berjalan gitu kan. Nah, ini terus dikembangkan sehingga harapannya ya maaf bisa menekan kos, ya kan? Bisa menekan kos bagi para pemilik sawah dengan mempergunakan alat-alat yang modern, ya kan? Sehingga begitu kos ditekan, pendapatannya meningkat, sehingga benefitnya ini kan akan lebih meningkat. Dengan meningkatnya keuntungan, ini akan menambah kesejahteraan masyarakat, dan tujuan kita kan di sini. Iya, betul. Tujuan dari pemerintah, kesejahteraan gitu, masyarakat itu tujuan akhirnya. Tujuan akhirnya adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dipelopori oleh Mas Eka seperti ini, ya. Begitulah. Ini di pertanian, apa tanaman pangan, ada juga yang di hortikultur, kan seperti itu ya. Ya kita cobalah, kita coba. Karena beliau juga, Ibu Bupati, Bu Nina ini kan sangat konsen pada saat beliau mendengar siapa nih petani milenial, petani muda. Karena kita sadar di Indramayu ini petani yang tanaman pangan ini 60% itu umurnya di atas 50 tahun. Nah, yang modelnya Eka ini ya maaf paling aja kurang lebih 10%. 10%. Paling ada 10%. Nah, bagaimana 10 tahun, 20 tahun ke depan? Nah, mulailah kita coba dorong dengan melatih anak-anak muda. Ini konsep pemerintah Kabupaten Indramayu, salah satu kebijakan dari pimpinan kita, Ibu Nina. Pak Kadis, terima kasih banyak nih. Ya, sama-sama. Monggo dilanjutkan monitoring padinya, monitoring gudangnya. Saya sama Mas Eka mau ke sawah nih, Pak. Boleh, silakan. Mas Eka, antar kita ke sawah lah. Boleh, Mas, ayo. Oke, siap. Ya. Sobat Kominfo, ini dia Mas Eka, salah satu petani milenial Kabupaten Indramayu yang ternyata prestasinya sangat luar biasa. Berkat inovasinya, Mas Eka menjadi petani milenial terbaik ketiga di Jawa Barat. Betul seperti itu? Betul, Pak. Saya penasaran, inovasinya seperti apa sih, Mas? Ini masih muda banget, umur berapa sih? Saya baru umur 23 tahun. 23 tahun, pantes disebut sebagai petani muda atau petani milenial. Nah, inovasinya apa, Mas Eka? Sehingga mengantarkan petani milenial Indramayu ini mengangkat nama Indramayu loh, jadi juara ketiga terbaik di Jawa Barat. Nah, kebetulan ya, Mas Denny, saya ini lagi banyak inovasi, terutama dengan beberapa lembaga yang berada di sekitar Sungai Cipelang. Kebetulan inovasi yang kita angkat adalah sistem pertanian hemat air, atau disebut juga dengan kadang kala disebut dengan IPA. IPA. Apa itu? Irigasi penghematan padi hemat air. IPPA. Nah, itu salah satunya. Nih salah satu Bapak juga yang bergerak dalam proyek IPA ini. Iya. Jadi memanfaatkan saluran Cipelang itu agar kan biasanya kalau kita kan berada di daerah irigasi nomor 1. Iya. Nah, paling depan ya. Paling depan dan itu paling banyak airnya. Iya. Namun kan sekarang kan sedang banyak tren El Nino. Betul. Nah, jadi kan otomatis budidaya yang harus terbarukan. Bagaimana gitu? Agar semua lini sektor, terutama lahan pertanian khususnya di Indramayu nih dapat kebagian air semua gitu. Ini wilayah 3 itu kan. Nah, wilayah 3 kan sangat jauh gitu, Pak. Iya, betul. Karena harus sekarang lagi kekeringan nih, Pak. Nah, makanya adanya suatu inovasi yang berkaitan dengan bagaimana kita bertani padi tapi tidak membuang air gitu. Biar semua lahan-lahan Indramayu itu bisa teraliri air semua gitu. Ini sangat luar biasa sekali Sobat Kominfo. Meskipun wilayah Tukdana ini ada di pengairan zona 1 atau wilayah 1, di mana airnya ini kan paling depan, paling banyak, paling terjamin ya, dari sumber air Bendung Rentang. Tapi juga ternyata Mas Eka ini mengeluarkan inovasi yang disepakati dengan petani yang lainnya ya. Para petani lainnya. Berapa hektar sawah di sini? Nah, kebetulan proyek musim kemarin itu kurang lebih ada 10 hektar. 10 hektar satu desa? Satu desa kurang lebih ada 20 sampai 30 petani. 20-30 petani, satu desa 10 hektar menggunakan pola atau sistem hemat air. Inovasinya seperti apa tuh Mas Eka? Nah, kebetulan kalau sistem IPA sendiri itu salah satu inovasinya adalah pembuatan irigasinya itu adalah diberikan kanal agar air itu bisa terbagi dari, misalkan ada yang dari ujung sampai ke belakang bisa terbagi gitu tanpa harus membedah dari belakang gitu. Oh, ini berarti dari depan, dibikin ya, dari depan udah dibikin kanal seperti ini. Sini. Ini ada kanalnya loh Sobat Kominfo. Nah, ini
Ini masih ambles nih. Ya. Berarti seperti apa volume airnya yang bisa masuk ke Nah, biasanya kalau pertanian padi konvensional sendiri itu biasanya airnya itu ya segitu, kurang lebih 3 ruas jari ketinggiannya. Namun kalau di IPA sendiri rata-rata dikurangi jadi 2 ruas jari gitu. Berarti cukup seberapa senti berarti? Kurang lebih ya 2 sampai 3 cm. Kalau biasanya 5 cm gitu. Selain kita menghemat air, yaitu bagaimana kita berbudidaya lebih sehat. Nah, penggunaan salah satunya pupuk organik. Nah, itu. Karena kan sekarang kan rata-rata petani itu mengeluhnya untuk bertani sendiri ya rata-rata. Iya. Kesulitannya adalah bagaimana mengelola modal. Makanya kenapa rata-rata petani muda zaman sekarang itu enggan untuk bertani, terutama di padi. Ruwet satu ruwet. Nah, 2 biayanya katanya mahal. Karena ya tahulah rata-rata kan bergantungnya pada pertanian turun temurun gitu. Iya, betul. Gitu. Jadi salah satu inovasinya penggunaan pupuk organik. Nah, jadi kita termasuk IPA nih salah satu pertanian yang bersifat semi organik, enggak melulu enggak full organik gitu. Karena sekitarnya masih kimiawi. Ya. Oke. Nah, ini juga ada Mas Casnata ini sebagai koordinator PPL ya Mas? Sebagai penyuluh pertanian lapangan. Oh, Pak. penyuluh pertanian lapangan, Iya. Kecamatan Tukdana. Iya. Iya Tukdana. Ini Mas Cas, kalau seperti ini pola tadi yang inovasinya Mas Eka itu seperti apa? Petani mau menerima konsep, mau menerima inovasi yang disampaikan oleh Mas Eka tadi. Ya petani hemat air lah, gitu kan. Kemudian pemupukan secara organik seperti apa? Ada resistensi nggak dari para petani di sini? Jadi pada intinya gini, Mas Tini. Petani kalau sudah merasa diuntungkan dengan sistem yang baru, inovasi baru, akhirnya dia mau. Karena merasa diuntungkan. Memang awalnya susah. Karena dengan adanya sistem teknologi hemat air, itu bisa memangkas biaya produksi. Yang biasanya satu bau menghabiskan 10 juta itu tenaga orang dengan tenaga traktor, tenaga pupuk segala macam. Tapi dengan inovasi IPH padi hemat air dengan menggunakan organik, ya itu bisa mengurangi biaya produksi, hanya membutuhkan biaya 6 juta saja. Jadi 40%-nya itu sudah dikurangi. Kalau 6 juta dari 10 juta ke 6 juta berarti 4 jutanya itu adalah bagian dari hemat kita. Iya. Artinya petani mau menerima ketika sudah ada contoh keberhasilannya. Betul. Dan sudah dicontohkan oleh Mas Eka. Mas Eka. Iya. Ini stok beras sudah giling. Ini masih padi. Oh, masih padi ya? Masih padi. Belum diproses. Belum proses. Nah, ini dari para petani di sekitaran desa saya sama beberapa penyangga desa saya seperti desa Gadel, Bodas, Tukdana, dan beberapa wilayah di sekitar kecamatan wilayah. Oh, jadi ternyata Mas Eka selain juga ada inovasi hemat air tadi ya, kemudian pengembangan pupuk organik, juga ada mengembangkan pola kemitraan dengan para petani sekitar. Nah, seperti apa pola kemitraannya nih Mas Eka? Kebetulan kalau kita kan khususnya di Desa Rancajau sendiri ya, beberapa petani itu jadi binaan kita, terutama dari segi rata-rata kan petani kan soal modal tuh paling krusial buat bertani. Nah, dan beberapa lahan saya juga kan kita sewakan kepada petani. Nah, salah satu bentuk kemitraannya, ada 2 cara yang kita lakukan. Pertama yaitu pemberian sewa tanah sama pemberian modal usaha. Nah, gimana untuk sistemnya? Ketika panen hasil dari pertanian para petani sekitar desa saya ambil bagian saya, terutama kalau sewa tanah berarti dibagi, potong hasil sewa tanahnya menggunakan padi kita petani. Adapun kalau yang permodalan bisa menggunakan uang tunai atau padinya dijual ke saya lagi. Mas Eka, terima kasih banyak, sukses selalu untuk Indramayu. Amin. Tetap semangat jadi petani milenial. Indramayu. Demikian Sobat Diskominfo dari Desa Rancajawat Kecamatan Tukdana, liputan Diskominfo. Kita kembali dan sampai ketemu di liputan berikutnya.